Oke, kita langsung aja ya. Kali ini kita bakal bedah 4 checklist krusial yang wajib kudu harus Anda lakuin sebelum beli saham apapun. Tujuannya simple banget, biar kita semua bisa ngindarin kesalahan-kesalahan fatal yang jujur aja sering banget ngejebak investor pemula dan bikin mereka boncos. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sih kok kayaknya banyak banget investor pemula yang ujung-ujungnya malah kehilangan uang di pasar saham? Mungkin ini juga ketakutan terbesar Anda kan? Ngelihat potensi cuan sih oke, tapi rasa takut kehilangan duitnya itu loh jauh lebih gede. Wajar banget kok ngerasa kayak gitu. Jawabannya ternyata simple banget. Karena mereka itu trading tanpa punya checklist pengaman paling dasar. Ibaratnya terjun payung, tapi nggak ngecek parasutnya dulu. Mereka mainnya pakai insting, ikut-ikutan teman, bukan pakai proses yang benar. Nah, solusinya ya ini. Sebuah checklist sederhana yang bakal jadi jaring pengaman kita semua. Oke, kita masuk ke cek pertama, dan ini mungkin yang paling penting dari semuanya. Lupakan dulu soal harga dan grafik yang ijo-ijo merah-merah itu. Fokus kita sekarang adalah ke dalam diri kita sendiri. Yap, kita bakal periksa emosi. Percaya atau enggak, musuh terbesar Anda di pasar saham itu bukan market yang lagi bergejolak, tapi emosi Anda sendiri. Serius, rasa takut itu bisa bikin Anda panic selling, menjual saham bagus di harga murah. Sebaliknya, rasa serakah itu bisa bikin Anda beli di pucuk pas lagi bahaya-bahayanya. Dua-duanya ini, fear and greed, adalah penasehat keuangan paling buruk yang pernah ada. Nah, ini dia nih, contoh nyatanya, gimana emosi-emosi ini bisa ngerusak portofolio. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak dengar teman pamer cuan gede dari saham X, terus langsung gatel pengen ikutan beli? Nah, itu keserakahan lagi beraksi. Atau pas lihat portofolio merah semua, rasanya pengen jual semua saat itu juga. Itu namanya ketakutan. Apalagi soal rumor. Wah, ini pemicu paling klasik yang bikin kita ngambil keputusan investasi yang sama sekali nggak rasional. Lanjut ke checklist nomor 2. Ini masih nyambung banget sama keserakahan tadi. Kita akan ngomongin soal fenomena yang lagi ngetren banget, FOMO, alias Fear of Missing Out. Jadi, apa sih FOMO saham itu? Gampangnya gini, Anda lihat ada saham yang harganya lagi terbang ke bulan, naik gila-gilaan. Terus Anda ngerasa, wah, gua harus ikut masuk sekarang juga, biar nggak ketinggalan kereta. Nah, keputusan beli ini murni karena ikut-ikutan tren dan lihat harga. Seringkali kita sampai lupa buat ngecek ini perusahaan sebenarnya bagus apa enggak sih. Dan disinilah letak bahayanya. Perasaan FOMO yang kita rasain itu seringkali sengaja diciptakan sebagai umpan. Oleh siapa? Oleh para pemain besar yang sering kita sebut bandar. Mereka ini sengaja bikin hype biar kita semua pada masuk. Tujuannya? Ya jelas buat keuntungan mereka. Dan korbannya? Ya kita-kita ini, para investor retail. Nah, ini dia buku panduan cara kerja mereka. Ada 3 tahap. Tahap pertama, akumulasi. Mereka nyicil beli saham diam-diam pas harganya masih murah dan sepi. Tahap kedua, pom-pom. Nah, di sini mereka mulai goreng sahamnya, sebarin rumor-rumor positif, bikin hype, dan tahap ketiga, distribusi. Pas kita semua udah kena FOMO dan rame-rame beli, disitulah mereka jualan besar-besaran di harga puncak. Kita yang nyangkut di atas, mereka yang cuan. Oke, terus gimana dong cara kita ngelawan emosi dan jebakan FOMO tadi? Senjatanya ada di checklist nomor 3. Punya rencana. Dan yang lebih penting, patuhi rencana itu. Ini bedanya tipis tapi krusial banget. Kalau Anda investasi tanpa rencana yang jelas, itu namanya bukan investasi. Itu namanya spekulasi alias judi. Anda cuma berharap harga bakal naik. Tapi kalau punya rencana, itu baru namanya strategi. Anda tahu persis kapan harus masuk, kapan harus keluar, mau market lagi hijau atau merah sekalipun. Dan jangan salah, bikin rencana itu nggak perlu ribet kok. Cukup jawab 3 pertanyaan simpel ini aja. 1. Tujuannya apa? Buat jangka panjang atau pendek? 2. Gimana cara nyebar risikonya? Jangan taruh semua telur di satu keranjang kan? Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Exit plan-nya gimana? Tentukan dari awal di harga berapa Anda mau take profit dan di harga berapa Anda harus cut loss. Ini aturan wajib buat ngelindungin modal Anda. Baiklah, kita sampai di checklist terakhir. Yang ini sedikit lebih butuh analisa. Di sini kita belajar buat ngebedain mana yang beneran diskon, mana yang cuma barang rongsokan. Karena nggak semua yang murah itu bagus loh. Nah, ini kesalahan klasik pemula. Lihat harga saham gocapan, langsung mikir, wah murah nih, borong ah. Padahal ada beda besar antara saham yang undervalue, artinya perusahaan bagus yang harganya lagi diskon, dengan saham yang emang murahan.
Saham murahan ini sering disebut value trap, atau kalau kata orang sini, jebakan Batman. Kelihatannya doang superhero, padahal siap-siap aja bikin kita boncos. Tabel ini bisa jadi contekan cepat bulak Anda. Coba kita bedah bareng-bareng ya. Lihat dari fundamentalnya. Yang undervalue itu labanya solid, utangnya wajar. Kalau yang murahan, biasanya rugi mulu. Terus prospek bisnisnya gimana? Yang bagus itu inovatif, masa depannya cerah. Yang murahan, bisnisnya gitu-gitu aja, bahkan mungkin di industri yang udah mau mati. Pertanyaan kuncinya cuma satu, kenapa saham ini murah? Kalau jawabannya karena sentimen pasar sementara, mungkin itu undervalue. Tapi kalau karena perusahaannya emang jelek, nah itu jebakan. Oke, sekarang kita rangkum semuanya jadi satu checklist pamungkas. Simple tapi kuat banget. Anggap aja ini kayak doa sebelum makan, jadi ini adalah doa sebelum Anda ngeklik tombol buy. Ini dia, 4 pertanyaan sakti yang wajib Anda tanyain ke diri sendiri sebelum beli saham. 1. Cek emosi. Gue beli ini karena hasil analisis atau karena serakah lihat temen cuan. 2. Cek FOMO. Gue beli karena riset sendiri atau cuma ikut-ikutan tren yang lagi rame. 3. Cek rencana. Transaksi ini sesuai nggak sama rencana investasi gue dari awal. Dan 4. Cek kualitas. Ini beneran saham bagus yang lagi diskon atau cuma jebakan Batman? Dan ini pertanyaan terakhir buat renungan kita semua. Proses investasi yang Anda jalanin sekarang ini, fokusnya lebih kemana? Melindungi modal atau cuma ngejar untung doang? Ingat ya, investor hebat itu tugas utamanya bukan nyari untung, tapi gimana caranya supaya modalnya nggak hilang. Kalau prosesnya udah benar, keuntungan itu bakal ngikutin. Tapi kalau prosesnya salah, ya kerugian hampir pasti di depan mata. Jadi, coba deh tanyain lagi ke diri sendiri. Proses Anda udah benar belum?